Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mata kuliah e-bisnis. Berikut nama-nama kelompok kami. Latar belakang masalah. Distro merupakan peluang usaha yang cocok yang sedang digemari anak muda. Cara pemasaran distro pun sedikit berbeda, yaitu dengan memanfaatkan jaringan ataupun komunikasi anak muda. Produk distro memang semakin banyak digandrungi oleh kaum muda. Selain desain yang menarik, bahan dan kualitas yang bagus, berbeda dari yang lain, dan harga yang sangat bersahabat. Banyak juga yang menjadikan distro sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan. Melihat dari kebutuhan fashion yang semakin meningkat di tiap-tiap daerah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Markaweni. Tujuan dan manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan rancangan sistem informasi penjualan pada distro IT berbasis web ini antara lain sebagai bahan evaluasi terhadap sistem yang sedang berjalan, menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat dalam memudahkan proses penjualan distro IT, dapat memberikan pemahaman mengenai konsep perancangan sistem informasi penjualan distro IT sehingga lebih optimal untuk membantu pengelolaan kegiatan bisnis antar toko distro IT dengan customer, meningkatkan efisiensi waktu proses bisnis, tentunya akan meningkatkan sistem e-bisnis pada toko agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh instansi sebagai referensi dasar untuk mengambil solusi dari permasalahan yang ada. Prosedur sistem berjalan. Prosedur pemesanan. Pembeli datang secara langsung ke distro IT, lalu memilih produk ke karyawan mengenai produk yang diinginkan. Kemudian, jika produk masih ada, maka karyawan akan mengambilkan produk yang diinginkan pembeli. Prosedur pembayaran. Setelah produk dipilih pembeli, lalu karyawan memberikan harga produk kepada pembeli. Kemudian pembeli membayar sesuai harga yang telah ditetapkan. Lalu karyawan memberikan nota pembayaran yang sah. Analisa kebutuhan pengguna. Skenario kebutuhan user dapat melakukan registrasi. User dapat melakukan login. User dapat melihat katalog produk. User dapat melakukan pembayaran dan mengisi alamat pengirim. Skenario kebutuhan admin. Admin dapat melihat data pelanggan. Admin dapat melihat data produk. Admin dapat melakukan login. Analisa perancangan sistem. Pengguna harus logout setelah menggunakan aplikasi. Pengguna harus login dengan username dan password. Sistem akan melakukan pengecekan terhadap produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Sekian dan terima kasih. Saya Surya Dibo dengan NIM 122000161. Saya akan melanjutkan dari Alphonius Popol. Dan di sini tampilan use case-nya ada konsumen dan karyawan. Konsumen bisa melihat produk dan pembayaran dan bisa membeli produk. Karyawan mengelola produk, membuat laporan stok barang dan membuat laporan transaksi. Next, di sini adalah tampilan untuk menu login konsumen. Dan nanti bisa tinggal masukin username dan passwordnya dan lalu klik login. Next, ini adalah khusus menu login admin. Ada masukkan username dan password juga. Nah, di sini adalah tampilan saat konsumen login dan ini ada tampilan tampilan produk-produk kami. Nah, di sini tempat pembelian, detail produknya. Ada harga sama stok dan satuannya dan keterangan bahannya katun. Next, nah di sini detail keranjang belanja. Nah, di sini bisa membatalkan dan bisa menambah lagi lalu klik checkout. Selanjutnya, kesimpulan sistem e-business dapat membuat dalam pengolahan suatu bisnis customer. Namun, kurangnya informasi membuat bisnis tersebut masih menggunakan sistem konvensional. Dengan adanya perancangan sistem ini dapat mempermudah customer dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya ini adalah
poin yang ketiga yaitu CMS. Yang pertama, di sini ada nama usaha PT Gramedia. Barang jenis bisnisnya adalah penjualan barang. Di sini produk yang dijual adalah buku. Alasan migrasi ke e-business karena perkembangan internet dan smart headphone yang semakin maju dan memudahkan pembelian buku Gramedia sehingga membuat Gramedia Store. Kategori evaluasinya adalah channel achievement. Yang kedua, di sini ada Kompas. Jenis bisnisnya adalah media atau berita. Produk yang dijual yaitu koran dan majalah. Alasan migrasi ke e-business adalah ingin memperluas pasar dengan merubah konsep dari media cetak ke media elektronik. Kategori evaluasinya adalah industri dan transformasi. Yang ketiga ada Indomaret. Jenis bisnisnya adalah retail. Produk yang dijual makanan, minuman, perlengkapan rumah tangga, pulsa, jasa pembayaran online, jasa pemesanan tiket. Alasan migrasi ke e-business adalah mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi produk dan promo di perusahaan. Kategori evaluasinya adalah industri. Yang terakhir, PT Pos Indonesia. Jenis bisnisnya adalah jasa pengiriman. Produk yang dijual jasa pengiriman barang, surat, dan uang. Alasan migrasi ke e-business adalah ketatnya persaingan antara perusahaan dalam pelayanan kepada pelanggan. Kategori evaluasi adalah convergence. Baik, mungkin sekian dulu dari presentasi kelompok kami. Jikalau ada salahnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.